Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Untuk video kali ini kita akan bahas tentang keseimbangan pasar ya. Jadi pengertian pasar dalam hal ini itu adalah pertemuan antara pembeli atau konsumen dengan penjual atau produsen guna melakukan suatu transaksi atau jual beli ya, suatu barang ataupun jasa baik secara langsung ataupun tidak langsung. Itu pengertian dari pasar. Nah, keseimbangan pasar akan terjadi bila ya keseimbangan pasar terjadi bila yang pertama, harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual sama dengan harga yang diminta oleh konsumen atau pembeli. Ini keadaan pertama. Keseimbangan pasar terjadi apabila harga barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan harga yang dipinta oleh konsumen. Yang kedua, itu kuantitas barang yang ditawarkan barang atau jasa yang ditawarkan ini sama dengan kuantitas barang yang diminta oleh konsumen. Seperti ini ya. Kemudian secara geometris, titik potong antara fungsi permintaan suatu barang dengan fungsi penawaran jasa ataupun barang itu tersebut merupakan titik keseimbangan pasar. Nah, jelas ya, berarti titik potong antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu merupakan titik keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar tersebut dapat dinyatakan secara matematis itu seperti ini. Pasar ya. Ini QD itu sama dengan QS. Masih ingat ya fungsi permintaan sama penawaran simbolnya. Kemudian QD ini kan sama dengan A dikurangi B kalikan P itu sama dengan C ditambah D kalikan P. Seperti telah dijelaskan di awal, titik keseimbangan pasar yang mempunyai makna dalam analisis ekonomi ini hanyalah titik keseimbangan pasar yang terletak di kuadran pertama. Seperti pada gambar berikut ya. Kuadran pertama. Nah, ini misalkan
terletak di kuadran pertama, berarti seperti ini. Ini fungsi P, kemudian ini QD atau QS, kemudian ini merupakan suatu fungsi QD sama dengan GP. Kemudian misalkan ada fungsi lagi, ini merupakan fungsi QS, itu sama dengan FP. Ini PE, ini QE. Nah, ini yang pertama, ini titik keseimbangan bermakna ya, titik keseimbangan bermakna di sini. Ini yang titik keseimbangan bermakna. Yang kedua, ketika titiknya berada di luar kuadran 1, misalkan seperti ini. Ini P, ini QD atau QS. Kemudian fungsinya itu seperti ini. Di sini 0. Ini merupakan fungsi QS sama dengan FP. Kemudian ini seperti ini. Titik E ya. Dimana ini fungsinya adalah QD sama dengan fungsi GP. Maka kalau grafiknya seperti ini disebut titik keseimbangan tak bermakna. Tak bermakna ya. Karena apa? Yang dianggap tadi kan yang terletak di kuadran 1. Berarti yang selain kuadran 1 dia titik keseimbangan tak bermakna. Contoh lain juga sama, misalkan ada grafik seperti ini. Ini misalkan P, kemudian ini QD atau QS. Di sini 0, misalkan ada titiknya seperti ini. Ini fungsi QD sama dengan FP. Kemudian ada titik lagi, QS-nya itu seperti ini. Ini adalah fungsi QS sama dengan GP. Berarti kan titiknya keseimbangannya di sini ya, di luar kuadran 1. Dia terletak di kuadran 4. Oleh karena itu titik keseimbangan juga tak bermakna. Yang C ini titik keseimbangan tak bermakna juga. Nah, seperti itu. Secara teoritis seperti ini, nanti akan saya jelaskan untuk kasusnya ya. Oke, selanjutnya untuk contoh kasus keseimbangan pasar. Seperti apa sih? Misalkan di sini fungsi permintaan suatu barang itu adalah QD sama dengan negatif sepertiga P plus 10, dan fungsi penawaran itu kita ada QS sama dengan
2/3 P dikurangi 5, dimana Qd nya ini merupakan kuantitas barang yang diminta. Kemudian Qs ini merupakan kuantitas barang yang ditawarkan. Dan P-nya itu merupakan harga tiap unit barang. Harga tiap unit barang. Carilah titik keseimbangan pasar dan grafiknya. Kalian masih ingat ya rumusnya keseimbangan pasar itu ketika Qd sama dengan Qs ataupun sebaliknya. Nah, ini penyelesaiannya. Berarti ini Qd sama dengan Qs ya. Keseimbangan pasar terjadi bila Qd sama dengan Qs. Kemudian kita langsung masukkan Qd-nya itu adalah negatif 1/3 P ditambah 10 sama dengan 2/3 P dikurangi 5. Kita pindah ruas tuh. Negatif 1/3 P dikurangi 2/3 P itu sama dengan negatif 5 dikurangi 10. Pindah ruas ya. Ini negatif 1/3 ditambah negatif 2/3, itu kan hasilnya adalah negatif P ya. 1 ditambah ini sama penyebutnya sudah sama, berarti negatif P itu sama dengan negatif 15. P nya berarti adalah 15 atau ini sama dengan juga PE. Harga tiap unit barang saat keseimbangan pasar tersebut terjadi ya. Ini PE itu kan sama dengan 15 tuh. Kemudian kita substitusikan ke fungsi dari penawaran maupun permintaan ya. Ini ke Qd dan ke Qs. Kemudian kita punya Qd-nya itu adalah seperti ini. Negatif 1/3 P ditambah 10. Berarti Qe-nya itu sama dengan negatif 1/3. P-nya diganti 15. Tadi kan PE-nya 15 ya. Seperti ini. Ini 15 dibagi 3, 5 ya, negatif 5 plus 10 sama dengan hasilnya itu adalah 5. Jadi titik keseimbangan pasarnya itu adalah E, PE, QE itu sama dengan E 15,5. Nah, untuk menggambar grafiknya kita harus cari titik potong masing-masingnya dulu ya. Ketika fungsi penawarannya seperti apa garisnya, kemudian dan
ketika fungsi permintaannya juga seperti apa. Kita akan cari satu persatu. Untuk fungsi permintaan dulu ya. Ini kan kita punya persamaan itu Q D itu sama dengan negatif sepertiga P plus 10 ya. Ketika Q D-nya 0, maka kita bisa hitung P-nya 0 sama dengan negatif sepertiga P plus 10. Pindah ruas sepertiga P sama dengan 10. P-nya berarti 30. Berarti ini titiknya adalah 0,30. Ini Q D, ini P. Kemudian ketika P-nya sama dengan 0, kita bisa hitung Q D-nya. Q D sama dengan negatif sepertiga kalikan 0 ditambah 10 sama dengan 0 plus 10, hasilnya adalah 10. Berarti ini titik kuadratnya itu adalah 10,0. Ini Q D, ini P. Ini untuk fungsi permintaan. Kemudian fungsi penawarannya, kita ada QS sama dengan 2/3 dikurangi 5 ya. 2/3 P. Ketika QS sama dengan 0, berarti nilai P-nya itu adalah 0 sama dengan 2/3 P dikurangi 5 ya. Berarti ini kita pindah ruas, 2/3 P sama dengan negatif 5. 2/3 P sama dengan 5. 2P sama dengan, kalikan silang, 15. P sama dengan 15/2. Kemudian ketika P-nya 0, berarti QS-nya, QS sama dengan 2/3 kalikan 0 dikurangi 5 sama dengan negatif 5 ya. Itu. Kemudian kita bisa gambarkan grafiknya. Oh, ini tadi ada kebalik ya. Saya ada kesalahan penulisan kuadrat. Jadi ini P-nya dulu baru QD. Berarti ini adalah 30,0. Ini adalah 0,10. Seperti itu. Kita bisa, ininya itu adalah 15/2,0. Kalau yang ini 0,-5. Karena kan grafiknya Y-nya itu P-nya menggantikan X ya. Ini P, ini QD atau QS. Di sini 0. Untuk yang fungsi permintaan dulu. Fungsi permintaan tadi titiknya adalah 30,0. Misalkan di sini 30,0 berarti seperti ini. Kemudian yang kedua adalah 0,10. Misalkan di sini adalah
0,10. Maka garisnya kita bisa buat seperti ini. Ini adalah QD ya, fungsi permintaan. QD sama dengan FP, fungsi permintaannya tadi. Kemudian untuk yang fungsi penawaran kita peroleh tadi 15/2,0, berarti di sini itu adalah 7,5 ya. Di sini 15, berarti sini ini 15/2,0. Kemudian satunya lagi itu adalah berapa? 0,-5. Seperti ini di sini. Ini adalah 0,-5. Kita bisa buat nih untuk garisnya seperti ini ya. Ini merupakan fungsi QS sama dengan GP. Berarti titiknya berada di mana ini? Titiknya yang keseimbangan pasar ya. Ini ketika E-nya 15,5. Seperti itu. Ini grafik dari fungsi keseimbangan pasar pada kasus yang contoh pertama. Mudah ya? Lanjut untuk contoh kasus kedua, misalkan ada kasus seperti ini. Berdasarkan hasil penelitian pasar permintaan dan penawaran terhadap sejenis barang memberikan data sebagai berikut. Jadi di sini ada harga per unitnya. Ketika harga per unit 3, kuantitas barang yang diminta itu adalah 7 dan kuantitas barang yang ditawarkan itu ada 4. Kemudian ketika harga per unit barangnya itu adalah 5, kuantitas barang yang diminta itu adalah 5 dan kuantitas barang yang ditawarkan itu adalah 8. Dari data tersebut, tentukan A fungsi permintaan dan B fungsi penawarannya. Kemudian hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Kemudian buatlah sketsa grafiknya dalam satu gambar. Mudah ya ini, kalian tinggal penyelesaiannya. Nah, ini kan kalian membuat fungsi permintaan itu sama seperti menentukan persamaan dari dua titik ya. Permintaan berarti ini kalau fungsi permintaan P1-nya adalah 3. Nah, ini itu sebagai P1. Kemudian ini adalah Q1. Kemudian ini P2, ini Q2. Berarti kita tuliskan di sini ya. P2 sama dengan 5, Q1-nya sama dengan 7, Q2-nya sama dengan 5. Nah, fungsi permintaannya seperti apa? Kita mencari persamaan dari dua titik. Berarti di sini P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi
Q2 dikurangi Q1, seperti itu ya. Berarti kita bisa masukkan ini untuk P dikurangi B1 3, P2 5 dikurangi 3 sama dengan Q dikurangi Q1 nya 7, Q2 nya 5 dikurangi 7, seperti ini. Kemudian kita peroleh P-3 dibagi 2 sama dengan Q-7 dibagi negatif 2. Kita bisa kalikan silang di sini, negatif. Oh, ini kan sama-sama 2 sama negatif 2 ya. Kita langsung kalikan 2, sama-sama dikalikan 2 bisa ya. Berarti ini hasilnya adalah kalikan, yang ruas kiri kalikan 2, kanan kalikan 2. Berarti ini P dikurangi 3 itu sama dengan ini kalikan 2 kan, nanti hasilnya dibagi negatif 1, langsung saja negatif gini ya. Kalian tidak bingung kan ya. Seperti ini saya menuliskannya. Ini sama dengan P dikurangi 3 sama dengan negatif Q ditambah 7. Nah, kita putar nih, Q-nya di sebelah kiri, Q sama dengan negatif P, kemudian plus 3 plus 7. Berarti Q di sini adalah negatif P plus 10. Ini adalah fungsi permintaannya. Ini fungsi permintaannya. Kemudian fungsi penawarannya seperti apa? Fungsi penawaran. Ini P1-nya itu adalah berapa tadi dari tabel? 3. Kemudian Q-nya kita melihat I1 ini dari kuantitas barang yang ditawarkan, yaitu ini ya. Ini Q1. Tadi berapa? Ada 4. Kemudian P2-nya adalah 5. Q-nya dilihat dari sini ya, ini penawaran. Q2 8. Q2-nya adalah 8. Berarti kita peroleh ini P dikurangi P1-nya 3, P2 5 dikurangi 3 sama dengan Q1 Q dikurangi Q1 4, Q2 8 dikurangi 4, seperti ini. Kemudian bisa kita peroleh P dikurangi 3 dibagi 2 itu sama dengan Q dikurangi 4 dibagi 4. Kalikan silang, 4 P min 3 itu sama dengan 2 Q dikurangi 4. 4P dikurangi 12 sama dengan 2Q dikurangi 8. Pindah ruas ya, negatif 2Q sama dengan negatif 4P plus 12 dikurangi 8 sama dengan negatif 2Q sama dengan negatif 4P di 12 dikurangi 8 ada 4. Sama-sama dibagi 2 ya, ruas kiri sama ruas kanan, negatif 2 maksud saya. Berarti ini Q itu sama dengan 2P dikurangi 2, seperti ini ya. 2P dikurangi 2. Jadi kalau ini tadi fungsi
permintaan ya. Ini saya fungsi permintaan ya. Fungsi permintaan QD ya. QD itu sama dengan negatif P plus 10. Ini ya. Kalau fungsi penawaran berarti QS sama dengan 2P dikurangi 2. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tadi kan pertanyaan pertama tentukan fungsi permintaan sama penawarannya. Nah, sudah kita kerjakan. Yang kedua, hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan pasarnya. Berarti kan ini QD sama dengan QS ya. QD sama dengan QS. QD-nya negatif P plus 10 sama dengan QS-nya. QS-nya itu adalah 2P dikurangi 2 ya. Nah, sama dengan negatif P pindah ruas jadi negatif 2P sama dengan negatif 2 dikurangi negatif 10. Negatif 3P sama dengan negatif 12. P-nya berarti negatif 12 dibagi negatif 3 hasilnya adalah 4. Jadi di sini PE-nya itu adalah 4. Kemudian untuk QS-nya tadi kan kita punya 2P dikurangi 2 ya. Berarti ini kita bisa hitung QS-nya. QE-nya itu dari QS 2 kalikan diganti dengan PE-nya adalah 4 dikurangi 2 sama dengan 8 dikurangi 2 hasilnya adalah 6. Berarti di sini itu QE sama dengan 6. Berarti harga dan kuantitas keseimbangan pasarnya itu adalah di titik koordinat. P-nya dulu, PE-nya adalah 4, 6, seperti ini ya. Kemudian yang terakhir itu adalah gambar grafiknya ya. Gambar grafiknya. Yang C, gambar grafik berarti kita ada fungsi permintaan tadi fungsi permintaannya itu adalah QD sama dengan negatif P plus 10. QD sama dengan negatif P plus 10. Ketika QD sama dengan 0, maka 0 sama dengan negatif P plus 10. P-nya itu sama dengan 10. Berarti dia nanti terletak di koordinat 10,0. Kemudian ketika P sama dengan 0, maka QD sama dengan negatif 0 plus 10. Hasilnya adalah QD-nya adalah 10. Berarti nanti ini adalah 0,10. Kemudian dalam fungsi penawaran rumusnya itu adalah QS sama dengan 2P dikurangi 2. Ketika QS sama dengan 0, berarti
0 sama dengan 2P dikurangi 2. Negatif 2P sama dengan negatif 2. Berarti ini P-nya sama dengan 1 ya. Sama-sama dibagi negatif 2. Ini titiknya berarti 1,0. Kemudian untuk ketika P-nya sama dengan 0, maka ini QS sama dengan 2 kalikan 0 dikurangi 2. Hasilnya adalah negatif 2. Berarti titiknya nanti berada di 0, negatif 2. Nah, barulah kita gambar grafiknya ini. P ini QS atau QD. Nah, untuk yang permintaan dulu itu 10,0. Misalkan di sini ya. Ini 10,0 sama 0,10. 0,10. Kemudian kita tarik garis lurusnya dulu. Ini merupakan garis dari QD ya. Kemudian untuk garis yang QS penawarannya 1,0. Di sini 0 ya, 1,0. 1,0 sama negatif 2, 0, negatif 2. Berarti kalau negatif 2 ke bawah ya. 0, negatif 2. Ini 1,0. Terus ini 0, negatif 2. Nah, barulah kita tarik nih. Ini sebagai fungsi QS sama dengan FP. Ini yang di tengah-tengah ini nih. Yang di tengah-tengah ini nih. Ini adalah titik keseimbangan pasar, yaitu E 4,6. Seperti itu ya dalam menyelesaikan kasus ini.